Perkenalkan, nama saya NCKB. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta, jurusan Magister Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi dari minggu pertama hingga minggu ke-13 sebagai salah satu syarat dari ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Keuangan dengan dosen Profesor Roy Sembel dan juga Ibu Ganda. Di minggu pertama kami bahas mengenai Intro to Financial Management yang merupakan langsung diberikan tugas oleh Profesor Roy Sembel dan juga Ibu Ganda Hutapea tentang project atau assignment. Di dalam project assignment ini terdapat ada 3 bagian, yaitu untuk tugas kelompok yaitu investment simulation dan juga event analyze, dan untuk tugas individu adalah research article. Sedangkan untuk minggu kedua kami pelajari mengenai time value of money. Di sini terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah application of time value of money. Ya, di sini ada beberapa bagian, namun saya tidak bisa baca satu persatu karena ini merupakan aplikasi dari time value of money. Baik, yang kedua compound value. Di sini ada 2, future value and present value. Di sini bagaimana kita bisa memberikan nilai di masa yang akan datang dan juga di masa kini. Dan yang ketiga, double your money. Double your money ini ada rumus, merupakan rumus bagaimana bisa melipat gandakan uang yang kita investasi, yaitu dengan rumus the rule of 72. Baik, selanjutnya minggu ketiga kami belajar mengenai capital budgeting. Di dalam capital budgeting terdapat 2 bagian, yaitu capital budgeting concept dan juga capital budgeting method. Di dalam capital budgeting method ini terdapat 4 bagian, yaitu ada payback period, net present value atau NPV, yang ketiga profitability index atau PI, yang terakhir internal rate of return. Dalam 4 bagian ini, mohon maaf saya tidak bisa tampilkan rumusnya. Kemudian untuk minggu keempat kami bahas mengenai financial report. Kita lihat apa saja yang dibahas di minggu keempat, yaitu ada 4, yaitu purpose of financial statement, balance sheet atau neraca, income statement atau laba rugi, statement of cash flow atau arus kas. Apa saja sih tujuan dari purpose of financial statement, yaitu memberikan informasi dan bertanggung jawab kepada pemegang saham, yaitu provide information atau accountability. Dan juga yang kedua balance sheet atau neraca, yang di dalam dari neraca yaitu ada aset, dan juga yang kedua adalah liability dan owner's equity. Selanjutnya income statement atau laba rugi. Apa saja dalam laba rugi, yaitu ada sales, gross profit, operating income atau EBIT, yang berikut earnings before taxes EBT, terakhir earnings after taxes EAT. Selanjutnya statement of cash flows atau arus kas, yaitu diantaranya aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas keuangan. Kemudian di minggu kelima kami bahas terkait dengan analysis of financial report. Kita lihat apa saja, yaitu ada ratio analysis. Dalam ratio analysis ini terdapat 5 bagian, yaitu liquidity ratios, efficiency ratios, leverage ratios, profitability ratios, dan terakhir Dupont system. Untuk minggu ke-6 dan minggu ke-7 itu merupakan tugas yang diberikan oleh Prof. Roy Sembel dan juga Ibu Ganda, di mana kami diberikan tugas untuk menonton film terkait dengan saham-saham dan kami diberikan tugas untuk menganalisa. Selanjutnya untuk pertemuan ke-8 merupakan ujian tengah semester. Selanjutnya di minggu ke-9 dan minggu ke-10 mereview
kembali di minggu ke-9, materi di minggu ke-9, yang mana kami bahas terkait dengan working capital management dan operating leverage. Coba kita lihat apa saja yang ada di dalam materi ke-9 dan ke-10. Di sini ada kebijakan modal kerja. Dalam kebijakan modal kerja ada implikasi kebijakan modal kerja, terdapat juga ada 3 bagian, yaitu kebijakan konservatif, kebijakan moderat, dan terakhir kebijakan agresif. Dan yang kedua, pendanaan aktiva lancar. Di dalam aktiva lancar ini ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam aktiva lancar, pendanaan aktiva lancar, yaitu yang pertama untuk menjaga likuiditas, dan yang kedua tergantung pada kebijakan manajemen modal kerja. Berikut yang ketiga, pendanaan modal kerja moderat. Yang keempat, pendanaan modal kerja agresif. Dan kelima, manajemen current asset dan liabilitas. Di dalam manajemen current asset dan liabilitas ini ada beberapa, yaitu yang pertama net working capital. Di dalam net working capital ini kita bisa dapat melihat ada current assets dan juga current liabilities. Dan juga ada determine correct working capital. Di dalam working capital ini kita lihat apa saja, yaitu ada balance risk return, yang kedua benefit of working capital, dan yang ketiga cost of working capital. Dan yang ketiga short term versus long term debt. Di sini ada terdapat 2, yaitu current liabilities dan long term liabilities. Sedangkan untuk current liabilities di sini ada flexibility, yang kedua adalah less expensive, dan yang ketiga adalah more risk. Untuk long term liabilities sendiri ini ada more expensive, dan yang terakhir adalah less risk. Dan untuk pendekatan penyetaraan di sini adalah appropriate level of working. Kemudian untuk minggu ke-11 dan juga untuk minggu ke-12 ini masih dengan materi yang sama, mereview materi yang sudah dipaparkan pada minggu ke-11, di mana kami bahas tentang corporate financing short and long term debt, equity, others financial leverage. Di dalam materi ke-11 dan ke-12 ini ada beberapa hal yang kami bahas terkait dengan poin-poin penting yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama adalah ada bonds. Dalam bonds ini ada beberapa ciri-cirinya, yaitu ada bonds its characters, bonds terminologi, rating, valuation, duration, dan terakhir active versus passive management. Yang kedua, characteristics of bonds. Yang ketiga, bonds terminology. Di sini dalam bonds terminology kita lihat ada 4 item, yaitu yang pertama par value or face value, coupon interest rate, yang ketiga maturity, dan yang terakhir indenture. Poin yang keempat, bonds types. Di dalam point types atau jenis-jenis dari bonds ini adalah ada 2, yaitu based on issuer dan juga based on coupon payment. Baik, kita lihat apa saja yang ada di dalam based on issuer yang dibahas di sana. Di sini ada Federal Government Securities Bonds, yang kedua Federal Agency Securities, yang ketiga Monopoly Securities General Obligation Bonds, Review Bonds, dan yang keempat atau yang terakhir adalah Corporate Bonds. Dan juga di dalam based on coupon payment, di sini juga dibahas ada 5 poin, yaitu ada zero coupon bonds, fixed rate coupon bonds, yang ketiga floating coupon bonds, yang keempat SFRC floaters, dan yang kelima atau yang terakhir adalah inflation index bonds. Baik, untuk poin yang kelima dari materi ke-11 dan 12 ini adalah provisions of bonds. Di dalam sini kita melihat juga ada beberapa hal yang dibahas terkait dengan provisions of bonds, yaitu yang pertama call provisions, yang kedua convertible provision, yang ketiga put provision, dan yang keempat atau yang terakhir sinking funds. Dan poin kelima
Atau yang keenam, default risk and rating. Ada dua hal, yaitu Moody's Investor Service dan yang kedua Standards and Poor's Fitch. Dan yang ketujuh, bond ratings. Yang kedelapan, long term bond ratings. Dan yang kesembilan, factors used by rating companies. Di dalam faktor-faktor yang beberapa perusahaan di sini adalah coverage rate, leverage ratio, profitability ratio, cash flow to debt. Dan yang berikut, protection against default. Di sini juga kita bahas juga ada sinking funds, subordination of future debt, dividend restrictions, dan yang keempat, collateral. Dan berikut lagi tentang materi yang berikut, yaitu adalah internal bonds. Masih dalam poin minggu pertama dan minggu ke-12. Di sini ada represent a rapidly growing category, dan yang berikut, international bonds investor face two types of political risk. Di dalam international bonds investor face two types of political risk. Ini adalah reparation of fund risk dan yang kedua adalah sovereign risk. Di dalam ini juga ada pembahasan juga, yaitu foreign bonds. Di dalam foreign bonds ini ada kategori juga yang bisa menunjukkan kategori-kategori dari foreign bonds, yaitu Yankee bonds, samurai bonds, shogun bonds, and Baltic bonds. Dan yang terakhir, poin yang terakhir adalah bonds valuation. Di dalam bond valuation ini ada juga terdapat 5, yaitu macroeconomic condition yang harus dilihat, yaitu issuer industry atau isu-isu dari industri tersebut, dan juga issuer performance atau credit worthy atau daripada isu-isu daripada perusahaan itu, dan juga yang keempat, instrument structure, dan yang kelima adalah marketing liquidity. Di dalam instrumen structure ini terdapat juga ada 3, yaitu kita lihat di sini ada ratings, dan kedua ada pricing and covenant yang ketiga. Selanjutnya materi yang terakhir, yaitu minggu ke-13, yaitu tentang fraud risk management dan issues in finance. Di dalam materi ke-13 ini ada 5 poin yang ada di dalamnya, yaitu pertama yang dibahas adalah unethical versus illegal. Di sini kami bahas perbedaan dari unethical dan juga ilegal. Itu apa saja perbedaannya? Itu yang kami bahas. Dan yang poin kedua adalah occupational fraud and abuse. Di dalam ini terdapat ada 3, yaitu corruption. Yang kedua adalah asset misappropriations, dan yang ketiga adalah fraudulent statement. Di dalam corruption ini ada 4 jenis macam korupsi, yaitu yang pertama adalah conflict of interest, yang kedua adalah bribery, yang ketiga adalah illegal gratuities, dan yang keempat adalah economy extortion. Dan yang berikut adalah asset misappropriations, yaitu adalah di sini adalah faktornya yang mempengaruhi yaitu pertama adalah cash, dan yang kedua adalah inventory and all other asset, dan yang ketiga fraudulent statement, yaitu terkait dengan finansial atau keuangan dan juga non finansial atau bukan keuangan. Yang ketiga, fraud triangle. Di dalam sini terdapat, kita lihat di sini di dalam fraud triangle ini ada perceived pressure, perceived opportunity, dan juga rationalization. Di dalam perceived pressures ini ada financial pressure dan juga work pressure. Berikut reason for occupational fraud. Di sini kita melihat apa saja alasan-alasan sehingga itu bisa terjadinya fraud. Di sini yang pertama ada alasannya, yaitu high personal debt or losses. Yang kedua, lifestyle beyond income capacity.
Yang ketiga, over speculation in get rich guy scheming. Dan yang keempat, gambling. Dan berikut, perceived and fire treatment by company. Berikut, pressure from family or certain group. Alcohol of drug addiction. Dan yang terakhir adalah love affair within the same office. Dan selanjutnya, poin yang selanjutnya itu the red flag both fraud. Dan yang terakhir adalah fraud prevention. Baiklah, demikianlah pemaparan materi presentasi dari minggu pertama hingga minggu ke-13. Dan saya berharap materi yang sudah saya paparkan bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua, dan lebih khusus lagi bagi mahasiswa yang akan melanjutkan jurusan manajemen keuangan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.